Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang secara empiris semua ilmu mestinya mempunyai teori. Seperti halnya dengan ilmu sejarah. Jadi ilmu sejarah di dalamnya harus memiliki teori sebagai salah satu syarat ya, bahwa sebuah ilmu syaratnya adalah memiliki teori, yaitu teori sejarah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, teori sejarah rupanya hanya ya berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mendasar. Jadi seperti mengenai prinsip manusia sebagai objek sejarah, dan manusia itu selalu mempunyai keunikan. Nah, sehingga sejarah akan lebih mengarah kepada ilmu yang disebut sebagai ideografis, ya, artinya hanya bisa menjelaskan mengenai hal-hal yang bersifat khusus, sedangkan sejarah menjadi tidak mungkin mengarah kepada ilmu yang bersifat nomotetis yang bisa menyusun hukum-hukum seperti hukum-hukum alam yang bersifat pasti gitu ya. Jadi sejarah itu seringkali dengan sifat ideografis ini sering diserang sebagai ilmu yang tidak kuat ya, sebagai ilmu yang tidak mantap karena faktor ideografisnya itu. Karena tingkat kepastiannya memang bisa dikatakan rendah. Nah, jadi ilmu sejarah memang bukan ilmu pasti, ya, tapi adalah ilmu tentang manusia yang tentu saja berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Jadi pada dasarnya antropologi itu juga ilmu manusia, yaitu karena di sana dia membahas manusia sebagai core, tetapi core sampingannya adalah kebudayaan. Ya. Sosiologi juga merupakan ilmu kemanusiaan juga, karena ia berbicara mengenai manusia, tetapi manusia dengan atau sebagai masyarakat. Ilmu kedokteran juga ilmu manusia, karena di sana secara praktis, karena ini merupakan ilmu praktis, maka ilmu kedokteran adalah ilmu tentang manusia, tetapi dalam bentuk kesehatan. Nah, sehingga antara ilmu sejarah dan kedokteran juga mempunyai relevansi yang besar juga ketika persoalan kesehatan seringkali dipengaruhi oleh persoalan yang berkaitan dengan ilmu sejarah, gitu ya. Nah, begitu pula dengan sastra. Itu pun sebenarnya juga ilmu manusia. Ilmu tentang manusia, di mana manusia itu berkarya terutama dalam bersastra. Karena yang bersastra tidak ada selain manusia, gitu ya. Nah, jadi semua ilmu itu pada dasarnya adalah membahas manusia. Ya. Seperti biologi pun begitu, walaupun ada binatang dan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Jadi di dalam ilmu biologi juga sebagai ilmu yang umum, biologi itu berbicara mengenai ya katakanlah tubuh manusia ya. Jadi kemudian juga ilmu lain, jadi semuanya memang berbicara tentang manusia. Nah, tetapi kemanusiaan dalam sejarah itu terfokus ya, terutama ketika manusia di dalam ruang dan juga di dalam waktu. Jadi manusia tidak mungkin lepas dari ruang dan waktu. Karena
ketika manusia berada di dalam atau di luar ruang, artinya tidak ada ruang, maka itu hanyalah merupakan narasi yang bisa dikatakan narasi dongeng, ya. Kalau tidak ada waktunya juga semakin narasi itu menjadi narasi mitos, legenda, dan dongeng. Nah, oleh karena itu sejarah sebagai ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dari awal sampai akhir, ya, dari kemunculannya di bumi ini. Nah, kemudian manusia memang adalah pemeran utama, jadi pemeran utama sejarah, karena tidak ada pemeran lain selain manusia. Nah, jadi teori-teori tentang kemanusiaan dan juga kehidupannya, ya, terutama yang berkaitan dengan bagaimana sejarawan itu untuk memperoleh pengetahuan, ya. Jadi sejarawan harus mengetahui bagaimana cara pengetahuan sejarah itu bisa diperoleh atau diketahui. Nah, itulah merupakan teori yang sangat penting bagi manusia, sehingga sejarah pada prinsipnya teori-teorinya itu memang hanya terbatas kepada teori-teori dasar. Nah, tetapi karena interaksinya dengan teori-teori lain, terutama dari ilmu-ilmu bantu, maka diharapkan pada masa yang akan datang, teori-teori sejarah itu akan diperkaya dengan teori-teori ilmu bantu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.